Ya, terima kasih Pak Yus. Yang kita hormati Bapak Sekda beserta Bapak Kakesbang, Pak Ketua Kadin Maluku Tengah, Bapak Ibu yang mewakili pimpinan OPD beserta seluruh peserta ngopi yang hadir di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Mohon izin Pak Sekda, untuk Dinas Ketahanan Pangan sendiri, Bapak dan Ibu, tugas kami itu menyangkut 3 pilar. Ada 3, jadi masalah ketersediaan stok bahan pangan pokok. Yang kedua itu masalah distribusi bahan pangan pokoknya. Dan yang ketiga itu masalah keamanan pangan yang kita konsumsi. Iya, berbicara mengenai yang pertama tugas ketersediaan stok bahan pangan pokok, ini pasti akan berhubungan dengan swasembada pangan, berhubungan dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perikanan, dan Dinas Perkebunan dan Peternakan. Iya, karena kita punya bahan pangan pokok ini diproduksi di bawah koordinasi ketiga dinas ini. Perlu kami sampaikan bahwa salah satu tugas kami itu menyusun neraca pangan, dan hasilnya itu untuk neraca pangan untuk barang-barang pokok yang dikonsumsi itu yang diproduksi oleh Kabupaten Maluku Tengah itu sebenarnya kita tidak kekurangan. Jadi kalau mau bicara swasembada pangan, sebenarnya kita sudah swasembada pangan. Kita punya produk kecuali beras yang memang dia masih sedikit, produksinya masih kurang. Tapi dengan melihat data luas tanam, luas lahan yang tadi sudah disampaikan oleh Interumur Bapak Sekda, kita punya 10.000 hektar lahan itu kalau ditanam semua sudah lebih dari cukup, Bapak dan Ibu. Kita butuh 34.000 ton beras setiap tahun. 90% beras di Kabupaten Serang bagian timur itu adalah beras kita, beras kopi sontak. Jadi dia tidak sampai di sini karena permintaannya kurang. Kalaupun di drop ke Masohi, orang sembali, beras tidak laku. Kecuali kita melalui gerakan pangan murah, kita jual murah baru masyarakat beli. Itu salah satu masalah kita. Ya, jadi Bapak dan Ibu, dari 11 bahan pangan pokok yang kita punya itu, kita sudah bisa produksi beras, kita punya ikan melimpah, kita punya cabai melimpah sekarang. Jadi kedepannya ini Katong punya produksi cabai akan sangat melimpah. Minggu lalu kita punya cabai harga masih 75.000 per kilo. Kemarin sudah 40.000 dan kedepannya akan bergerak turun lagi. Saya lihat data harga pasar di Ambon dan dijual itu di Ambon kita punya cabai masih 90.000 per kilo. Di Maluku Tenggara itu sudah 130.000 per kilo. Nah, sekarang saya menantang teman-teman Kadin, bisakah kita mengatur pola distribusi ini? Karena yang saya tahu salah satu tugas dari Kadin itu bagaimana memfasilitasi hubungan antara kita punya pedagang, kita pemerintah, organisasi non-profit, tidak bisa berhubungan dengan jadi kita butuh stakeholder, terutama dari provinsi lain dulu yang penting memenuhi kebutuhan atau punya masyarakat di Maluku dulu. Kita sudah punya kerjasama MOU dengan Kabupaten Maluku Tenggara. Kita juga orang lain ada masih tanya jawab, lebih bisa pilih di bawah. Nanti di bagian dalam sekali. Tuh Puji, proses di bagian dalam sekali tuh. Kau unjung, kau mau ke apa? Mau ke Santo tantangan? Kalau itu bawakannya. Ah, kasih mau Puji.
Nanti besok kita ke kantor itu. Beda sampaikan beda di koperasi yang belum jadi selama bulan. Begitu Bapak Ibu yang terhormat, mudah-mudahan nanti di OPD berikutnya bisa juga menjawab apa yang kita sampaikan. Pada dasarnya Kadin siap, dan musyawarah kabupaten besok yang akan kami laksanakan adalah musyawarah yang sangat strategis kali ini. Karena kepengurusan Kadin ke depan, 5 tahun ke depan, itu bersamaan dengan program-program prioritas nasional. Demikian Pak MC, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Iya, ini karena ngobrol santai, ngobrol pintar, silakan sambil minum. Jangan sampai kering mulutnya. Silakan Pak Sek. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Bur mau kemana Pak Bur? Nah, jadi ini juga tantangan buat Kadin gitu. Ya. Oleh sebabnya itu saya persilakan kepada Dinas Tanaman Pangan bicara soal yang tadi, apakah memang jangan sampai kebutuhan itu kita meningkat ya, permintaan itu, tetapi kita tidak siap untuk menjawab itu ya, baik beras dan kebutuhan lainnya, cili, tomat dan segala macam, ini juga menjadi kebutuhan. Nanti juga akan ditambahkan juga oleh ibu dari koperasi, kalau sesama sek coba Pak Sek PTSP, Bu Koperasi, coba di sinilah. Nah, nanti ngobrolnya nanti gampang itu. Ya, lebih bagus ngobrol di sini dulu. Ya, karena Pak Sek Koperasi ini juga mati suri sebenarnya. Kalau data koperasi itu banyak koperasi itu yang sudah selesai gitu loh. Yang ada ini cuma rentenir koperasinya, simpan pinjam, kasih 500, belum kelola lagi, besok putih hitam sudah datang gitu loh. Nah, jadi ini juga tantangan. Tetapi menjawab itu bagaimana koperasi pertanian dihidupkan lagi, koperasi perikanan dihidupkan. Nah ini sehingga ada sinergi. Saya persilakan Ibu. 10 menit lah. Terima kasih Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekda, Ibu Tengah, Bapak para pimpinan, Bapak Ibu pimpinan OPD, Bapak Ibu Kadin semua yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Terkait dengan ulasan yang dari awal sampai ini artinya berbicara tentang makanan bergizi, tentunya menyentuh dengan pangan. Nah, tetapi untuk Bapak Ibu ketahui bahwa pangan ini bukan hanya berasal dari sayur-sayuran atau beras, tapi dia ada di protein hewani juga, yaitu telur dengan ikan dan daging dan ayam. Tapi OPD saya berbicara tentang pangan itu sendiri dari sisi nabati, artinya padi, buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi saya membatasi untuk telur, daging dan ikan itu ada OPD yang terkait. Nah, untuk ketersediaan bahan pangan terutama beras atau pangan lokal yang ada di Kabupaten Maluku Tengah, saya kira sudah cukup, tidak mengalami kekurangan sesuai apa yang dibicarakan oleh Badan Ketahanan Pangan. Nah, ini keterkaitannya juga tadi dengan distribusi. Kenapa kata di Maluku Tengah ini tidak mengkonsumsi beras dari Kobe atau Seti?
bahkan dia sampai keluar. Nah, bukan apa? Kami berpihak, OPD berpihak kepada para petani untuk meningkatkan tingkat kesejahteraannya. Itu artinya dia akan memperhitungkan berapa produksi yang dikeluarkan oleh ini kurang lebih. Berapa usaha tani atau produksi yang dihasilkan, yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh petani tersebut, ya, untuk meraih keuntungan. Nah, otomatisnya dia akan mencari off-taker atau produsen yang bisa membeli harga berasnya dengan nilai yang cukup. Nah, itu artinya bahwa transportasi dari Seti ke kabupaten, kota kabupaten atau Masohi ini dia lebih tinggi dibandingkan mungkin dia kembali ke Papua. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau untuk membicarakan tentang soal dia cukup atau tidak cukup, beras atau pangan lokal lainnya yang ada di Kabupaten Maluku Tengah ini saya rasa cukup dengan adanya optimalisasi lahan atau perluasan areal tanam. Nah, kemarin juga ada peningkatan perluasan area tanam khusus untuk padi gogo yang sudah dibicarakan oleh Pak Bupati terpilih sebesar 5.000 hektar. Nah, ada tambahan juga izin Pak Sek, itu untuk jagung ada 10.000 hektar. Nah, kita bermulai dengan kemarin penanaman secara serempak 1 juta hektar itu di mana dialokasikan untuk jagung yaitu 2.093 hektar. Nah, mungkin kalau kita lihat dari sisi ini Kadin mungkin bisa saya sampaikan juga mungkin bisa berperan aktif sebagai off-taker, bisa membeli hasil daripada petani kita dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah, di mana untuk gabah kering giling 6.500 dan untuk jagung 5.500. Nah, itu mungkin harapan kita ya, supaya selain dari Bulog membeli, Kadin juga bisa berperan sebagai off-taker. Nah, untuk komoditas yang lain saya rasa terpenuhi. Tapi kalau memang itu untuk yang lokal. Kalau yang bukan lokal atau yang didatangkan dari luar seperti bawang merah, bawang putih, itu bukan gawenya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, karena Dinas Tanaman dan Hortikultura hanya sampai dengan produksi yang ada di lokal saja. Tapi kalau yang dari luar itu urusannya mungkin Dinas Perdagangan. Barangkali itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya persilakan Ibu dari Koperasi. Ibu akademi boleh dapat di mana sinyal yang sampai. Sinyal yang sampai kan? Mana? Dekat Omis. Sinyal tapele. Sinyal tapele. Terima kasih Mas Sekda yang saya hormati, Bapak Ibu Ketua OPD, Kepala Bank, dan beserta rapat yang saya hormati. Terkait dengan usulan Pak Bur tadi dengan koperasi, saya minta mungkin saya besok mungkin bisa datang ke Dinas Koperasi, nanti saya memfasilitasi untuk bertemu dengan bidang koperasi. Besok selesai kamu. Langsung selesai besok. Selanjutnya dengan acara Kadin ini, kami dari Dinas Koperasi kemarin sudah mendapatkan surat dari Provinsi untuk pendaftaran mitra program makan bergizi. Jadi sementara kami Dinas Koperasi sudah menyurat ke masing-masing kecamatan, ke kepala kecamatan untuk dilanjutkan ke KPN dan masyarakat setempat. Kami sudah membuat surat kemarin dan sudah kami WA ke kepala kecamatan dan berkoordinasi untuk pendaftaran makan bergizi bagi pelaku usaha UMKM yang ada di kecamatan. Kami sudah buat surat Pak
dan sudah ada timbal balik dari Camat Seti, Kobi, dan Camat Amahai untuk pendaftaran itu, dan ada yang kendala untuk cara pendaftarannya. Kami dari Dinas Koperasi juga sudah membantu karena pendaftaran itu melalui link yang ada. Mungkin dari sini ada pelaku usaha yang belum dapat, mungkin bisa datang ke Dinas Koperasi, nanti saya bantu untuk pendaftaran, untuk kegiatan pendaftaran mitra program makan bergizi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya. Terima kasih Ibu Ji dari Koperasi. Makanya nih Pak Ibu, nanti koperasi itu dihidupkan lagi lah. Jangan koperasi rentenir aja yang dikembangkan. Nah, susah juga kita itu. Ya, ya. Saya persilakan ke, ya Ibu. Terima kasih yang saya hormati Pak Sekda, yang saya hormati Ibu Bapak Ketua OPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Ini mengenai tentang mensukseskan swasembada pangan yang seperti tadi Pak Sekda jelaskan. Yang ingin saya sampaikan bahwa salah satu aspek yang perlu kita perhatikan adalah menyediakan bahan bakar dengan harga murah. Karena kalau alat pertaniannya sudah ada, lahan sudah ada, tapi tidak didukung dengan BBM harga murah, agak repot juga pertaniannya. Ya, sesuai bidang saya. Kebetulan saya punya SPBU di Timur Utara Seti. Jadi kemarin waktu 13 September 2024, sinergi BPH Migas dengan DPR RI sudah saya utarakan, tapi mereka meminta dukungan dari Pemda, yaitu rekomendasi dari Bupati. Karena ini sudah bukan wewenang provinsi atau ini langsung dari BPH, jadi mintanya rekomendasi langsung dari Bupati. Jadi saya harap bantuan dari dinas terkait bisa memperlancar urusan ini, karena problem masyarakat di lapangan salah satunya ya BBM. Kalau harganya nggak bisa murah hasil jualannya, karena BBM yang mereka pakai itu Dexlite, harganya mahal. Sedangkan mereka petani rendah ya, penghasilan rendah. Jadi saya minta dukungan itu untuk subsidi BBM subsidi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini karena waktu, jadi saya kasih kesempatan kepada kawan-kawan bertanya, ya. Nanti selanjutnya saya kasih kesempatan lagi beberapa menit kepada OPD terkait dan juga pihak bank, ya. Setelah itu baru nanti saya persilakan kepada Pak Sek menjawab semua, sekaligus ada closing daripada Pak Sekda. Saya persilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Pak Sekda, Kepala OPD, dan pihak perbankan dan teman-teman sekalian, menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh pertanian tadi menyangkut kebutuhan pokok untuk makanan tambahan bergizi. Di sini mungkin tadi bilang bisa cukup. Kebutuhan untuk per anak, untuk satu anak itu dia membutuhkan 100 gram, 1 ons nasi. Lalu untuk sayur itu 50 gram, untuk nabatinya 50 gram. Ini sudah kita rancang nih Bu. Jadi kalau Ibu katakan bisa cukup telur dan segalanya Bu, ini kan kita butuh supplier Bu, makanan. Tidak mungkin pada saat kita mau masuk baru kita belanja, kita harus punya stok. Ini Bu, nanti pada waktu kita masak tidak ada bahan baku. Ini kan menunya belum turun nih Bu. Kalau menunya turun,
karena memenuhi 4 sehat 5 sempurna, pisang dan segalanya, mungkin dari Dinas Pertanian sudah bisa menjamak petani-petani. Pada waktu kita belanja ini barangnya sudah ada. Ini mungkin dari semua ini makanan bergizi sangat Bu. Kita yang orang masak saja sudah menghitung per kalori anak-anak makan. Jadi mungkin Ibu diperhatikan lagi supaya pada waktu pengolahan masak stok makanannya sudah terpenuhi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya lanjut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam untuk saudara semua. Terima kasih Pak yang terhormat Kapolsek, Kepala OPD, Kepala Pimpinan Perbankan dan rekan-rekan dari Kadin. Beta hanya mau sekedar melanjuti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Gulen. Beta sangat tertarik. Kita dari tadi berbicara tentang konsep bagaimana kita berproduksi, tapi tidak ada konsep bagaimana hasil produksi itu kita mau jual ke tempat lain. Karena setahu beta, mohon maaf ya, ini bukan politik ya. Pada saat kita orang sama-sama dengan Pak Hendrik di sini, yaitu ada dialog dengan pengusaha milenial. Rata-rata pengusaha milenial yang ada di Maluku Tengah itu mengeluh tentang bagaimana menjual hasil produksi. Dan ini adalah merupakan satu tantangan besar untuk kita orang. Jadi kita sarankan pada kesempatan ini, kalau bisa dari pihak Pemda melalui OPD terkait, kita duduk bareng dengan Kadin, bagaimana kita mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena nanti pada saat UGM ini akan berkembang, tapi produksi hasil air tidak ada untuk bisa menyalurkan ke pasar. Ini salah satu problem juga. Ini salah satu masalah. Sehingga rata-rata pada saat itu pengusaha milenial itu ada sekitar 50 atau 60 orang yang hadir pada saat itu. Semuanya mengeluh satu, bagaimana kita menjual hasil produksi. Jadi kalau menurut hemat beta ya, kalau memang ada PD yang dibuat oleh Pemda, bagaimana kita hidupkan PD ini kembali untuk keterangan kelola itu hasil produksi daripada petani, baik nelayan maupun apa saja, sehingga kita bisa membuka akses untuk penjualan ke daerah lain. Mungkin itu saya, terima kasih. Ya, terima kasih. IPMI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cukup hormati Pak Sekda, para pimpinan PD dan Bapak Ibu pimpinan perbankan dan Bapak Ibu yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Singkat saja yang ingin kami sampaikan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Kadin sudah menghadirkan IPMI dalam forum yang ini, karena dalam forum ini kami banyak tahu ternyata tiap OPD atau instansi punya permasalahan tersendiri yang sangat punya kaitan besar dengan kami, dan selama ini kami jarang dilibatkan dalam forum seperti ini. Untuk Bapak Sekda ketahui kita punya anggota itu kurang lebih 50 orang yang tersebar di berbagai sektor. Yang jangan dilihat IPMI itu Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, bukan berarti kami itu pengusaha besar, tidak Pak. Kami itu berangkat dari kecil dan insya Allah akan menjadi besar. Dukungan dari para pimpinan perbankan cukup banyak membantu kami sehingga kami bisa berada di posisi ini. Yang cukup saya tertarik adalah salah satu statement dari Ibu Ulan tentang bagaimana kontribusi Kadin untuk contohnya hasil pertanian bisa diselaraskan untuk beberapa kabupaten. Kalau permasalahan itu kami diundang, insya Allah kami bisa Pak. Tapi selama ini kami tidak pernah diundang. Ya. Dan satu lagi yang kami sampaikan, selama hampir 8 tahun IPMI berada di Maluku Tengah, kami punya kontribusi cukup besar dalam bidang sosial. Tetapi dalam bidang-bidang ini baru pertama kali kami dilibatkan, dan semua berharap banyak keterlibatan IPMI bisa membantu Pemda Maluku Tengah untuk menjadi lebih baik dan yang lebih berkembang. Ada beberapa hal lagi Pak, apabila dalam beberapa hal yang termasuk untuk
makan gratis IPW dilibatkan. Insya Allah kami anggota siap bekerja sama dengan kita punya slogan kerja cerdas, kerja ikhlas. Insya Allah kami membantu Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pak Sek, IPMI ini memang pengusaha-pengusaha hebat semua nih. Silakan. Terima kasih sekali lagi yang terhormat Pak Sekda, kepala-kepala OPD yang kami hormati, kepala perbankan dan tamu undangan. Terima kasih sekali kami dilibatkan dalam acara ini. Mungkin saya menambahkan aja dari waket saya ya tentang keberadaan kami, yaitu kami dari IPMI. Di sini di dalam IPMI sendiri kami itu terdiri dari UMKM yang dari mikro sampai yang sedang, Pak. Tapi kembali lagi Pak, selama perjalanan kami, sinergi kami itu kerja kami itu memang pure dari dana kami pribadi. Jadi kami sering bergerak di masalah-masalah sosial. Tapi kembali lagi kami setiap program pemerintah, setiap program yang tidak pernah melibatkan kami untuk bersinergi. Kami bukannya mau menyombongkan diri atau apa, tapi di dalam organisasi kami punya semua Pak, dari segi apapun, usaha apapun. Di situ kami terorganisasi dengan baik di situ Pak. Jadi dari catering kami punya beberapa orang, dari pengusaha kecil mikro kami punya beberapa orang, dari pengusaha apapun kami punya. Jadi apapun program pemerintah yang setidaknya bermasalah di sini kami mampu menyelesaikan Pak, insya Allah. Jadi kami mohon sekali lagi, mungkin dengan kabar baik bahwa ada program pemerintah tentang makanan gratis dan bergizi ini, kami mohon dilibatkan. Untuk program-program yang lain juga kami mohon untuk dilibatkan. Sekian Pak, mungkin dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya mau dengar pandangan saja dari teman-teman akademisi. Beberapa pikiran sudah disampaikan. Kira-kira apa sih yang bisa dilihat oleh akademisi? Baik, terima kasih. Host yang saya hormati, Pak Sekda, yang saya hormati pimpinan OPD, yang saya hormati Bapak Ibu undangan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Menyimak banyak hal yang berkembang di forum yang berbahagia di kesempatan hari ini, kami dalam kapasitas sebenarnya dibilang akademisi juga tidak. Kalau akademisi itu mungkin kami lebih banyak terlibat membantu pemerintah daerah juga dalam rangka menyampaikan pikiran-pikiran, menyampaikan poin-poin penting dalam hal itu. Cuma sampai hari ini mungkin belum, tapi mudah-mudahan ke depan nanti insya Allah lembaga perguruan tinggi yang ada di Maluku Tengah juga bisa dilibatkan begitu. Jadi tidak terkesan semua pertimbangan-pertimbangan ilmiah itu datang dari perguruan tinggi yang mungkin berasal dari luar. Jadi kita cobalah sekali-sekali di Maluku Tengah itu. Di lembaga kami sudah ada beberapa doktoral. Kami memang baru sampai ke tahapan awal di magister, tapi kami berharap itu kami bisa berkembang. Terima kasih juga dengan pemerintah daerah karena kami juga sempat didukung untuk bisa memenuhi kriteria sebagai salah satu akademisi. Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kami ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada pemerintah daerah. Tadi disampaikan oleh kakanda saya, sekretaris daerah, soal angka inflasi di Kabupaten Maluku Tengah. Itu menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Mengapa perlu beta singgung ini? Ketong bicara ini kan tema ketong ini bukan saja soal makanan gizi gratis kan, tapi juga soal bagaimana kemudian ke depan itu Maluku Tengah ini berkembang dari sisi ekonomi menjadi lebih baik. Oleh karena itu ada banyak faktor dan indikator yang perlu harus menjadi perhatian
dibawa oleh kita semua, bukan semata-mata oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah kapasitasnya adalah melahirkan kebijakan dan kemudian kebijakan itu diimplementasi oleh kita semua yang merupakan stakeholder, merupakan bagian terpenting dari itu. Satu hal yang ingin kita sampaikan, mungkin baru pertama dalam hemat kita, Lembaga Kamar Dagang dan Industri ini bukan menggagas ide ini, tapi dari sisi kemitraan dengan pemerintah. Kita sungguh berharap kesempatan dan ruang kemitraan ini perlu disediakan oleh pemerintah daerah luas ke teman-teman Kadin dan semua stakeholder, sehingga ada muatan-muatan pikiran yang mungkin lebih baik dalam rangka menjawab semua persoalan kita. Itu satu. Yang kedua, permasalahan dalam rangka menjawab kebutuhan Badan Gizi Nasional atau merespon program pemerintah pusat ini kan menjadi persoalan kita di Maluku Tengah. Semua yang dijawab oleh pimpinan OPD beberapa tadi tidak banyak positif semua. Bagi saya baik, bagi saya sangat baik. Tapi perlu dipikirkan kemudian adalah langkah keberlanjutan dari apa yang ada saat ini. Itu barangkali stressing yang perlu ditekankan ke teman-teman pimpinan, Bapak Ibu pimpinan OPD yang ada pada kesempatan ini. Kenapa? Program pemerintah ini kan diharapkan berkesinambungan dan berkelanjutan. Sehingga kalau ketemu patokan di hari ini, lalu menganggap bahwa ketersediaan cukup. Tadi dari berbagai penyampaian juga ternyata ada persoalan tuh, ada kendala. Nah oleh karena itu barangkali dari saat ini sudah harus kita pikirkan secara bersama bagaimana kemudian kita mampu melewati persoalan-persoalan yang nantinya bakal dihadapi kaitan dengan program pemerintah pusat makan gratis dan bergizi. Itu. Yang berikut bahwa beda secara pribadi juga melihat perkembangan Ketum ke depan. Tadi Ketum sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan cukup baik. Tapi satu hal yang perlu Ketum garis bawahi juga, Ketum ini punya kendala yang tadi disinggung oleh Ketum teman Bapak yang tadi, komoditas yang bisa kemudian diproduksi oleh para petani atau oleh produsen itu Ketum sendiri setahun nanti kemudian mau didistribusikan kemana. Ini yang juga harus menjadi perhatian istimewa para pemangku kebijakan sehingga langkah ini bisa teratasi. Saya merekomendasikan mungkin mohon ya untuk kedepannya pemerintah daerah lebih memberi ruang terhadap masuknya investor yang tidak saja pada level ekonomi menengah atau level ekonomi lemah, tapi investor besar yang kira-kira bisa membantu dalam rangka mengatasi atau menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi kaitannya dengan persoalan-persoalan perekonomian kita ke depan. Solusi yang disampaikan kita setuju, mungkin salah satunya adalah badan usaha milik daerah yang ada ataukah memang perlu untuk dibangun yang baru, itu juga bisa menjadi solusi dalam rangka membantu kita untuk jangka pendek dalam rangka menjawab kebutuhan jangka panjang daerah ini ke depan. Saya kira itu pikiran yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Ya, terima kasih Pak Amin. Sesungguhnya acara ini memang sangat menarik sekali. Banyak yang bisa kita eksplor untuk kepentingan daerah ini. Mengingat Pak Sekda dan memang teman-teman OPD harus ada kegiatan, maka ini kita akan akhiri di 15 menit kemudian, gitu. Nah mungkin semua yang disampaikan akan diramu oleh Pak Sekda. Karena tadi saya inginkan untuk teman-teman OPD untuk berikan waktu, tapi nanti Pak Sekda yang meng-closing semuanya. Mungkin saya sedikit berikan waktu 2-3 menit mungkin kepada Ibu Bank Mandiri. Kira-kira apa sih, karena memang kemitraan Bank Mandiri juga sudah bisa menjawab beberapa
konsep pikir yang tadi diutarakan. Baik, terima kasih atas waktu diberikan. Yang saya hormati Sekda, yang saya hormati Bapak pimpinan Bapak Ibu pimpinan OPD, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan perbankan, yang saya hormati Bapak Ketua Kadin dan Bapak Ibu yang ada di ruangan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan rasa bangga saya terhadap Bapak Ibu. Dari acara ini kami sangat support sekali. Terima kasih atas acara yang sudah dilaksanakan ini dan kami dilibatkan. Untuk perbankan memang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak pimpinan BRI. Tidak terlepas daripada tugas kami dalam menerima dan menyalurkan kebutuhan kepada masyarakat. Tadi kebutuhannya akan kami salurkan berupa kredit. Untuk kami perbankan sendiri dari tadi sudah menyimak daripada pembicaraan-pembicaraan seperti ini. Sudah pasti inisiatif strategi sudah kami dapatkan. Tinggal ke pelaksanaan atau implementasi yang akan kami jalankan di lapangan nanti ya Bapak. Tapi yang tadi untuk menekankan tadi bagaimana kita bisa memberikan kemudahan pelayanan di perbankan, sudah pasti semua perbankan pasti akan mempermudah. Ya memang kita juga perlu menginformasikan kepada Bapak Ibu, kepada para pedagang yang memang sudah menjalin relationship dengan kita bahwa dalam pemberian kredit atau penyaluran atau memberikan bantuan kepada masyarakat itu kita di semua perbankan ada yang namanya RAC ya, atau kita sebutlah itu syarat yang harus mendapatkannya. Tidak semua yang dimasukkan di kami juga. Kami dari perbankan itu kami sebenarnya mau semakin banyak orang yang kredit juga, itu akan semakin banyak membantu kami dalam pencapaian untuk bisnis kredit kami ke depannya. Akan semakin menumbuhkan, berarti kalau kami kuat kami juga akan lebih bersenang-senang lagi. Namun kita tidak hanya melihat seperti itu, karena ada permasalahan-permasalahan atau kriteria-kriteria yang memang tidak bisa kita lanjutkan. Tapi kehadiran kami di sini sekali lagi kami menekankan kami support kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh stakeholder atau para pedagang dan siapapun yang mau bekerja sama dengan kami terbuka. Ya, namun dalam pelaksanaan nanti ketika di lapangan pasti ada hal-hal yang tidak bisa kami mengabaikan ya, kriteria-kriteria atau syarat-syarat yang ada. Dan kebetulan memang nanti akan kami jelaskan lagi di salah satunya akan saya jelaskan di sini bagaimana kenapa bisa orang itu akan terhambat dalam mendapatkan fasilitas kredit. Banyak yang kami dapatkan, salah satu yang paling terbesar ketika kita mengecek IDEP atau salah satu terkait dengan historikal mereka yang pernah berbank di bank lain, catatannya itu tidak eligible atau tidak masuk dalam aturan untuk dilanjutkan lagi kreditnya. Bukan begitu Bapak Ibu? Yang itu yang menjadi tantangan kami. Jadi kami juga sering ya, tidak sering itu kami lakukan untuk para pedagang. Kami menginformasikan Bapak Ibu untuk kelanjutan di perbankan kami besar dan kami akan kuat dengan untuk permodalan ke Bapak Ibu. Namun tentunya juga kami perlu dibantu balik dengan bagaimana respect Bapak Ibu terhadap menjaga historikal yang ada di bank, supaya kedepannya kalau Bapak Ibu dari bawah menengah terus kami angkat lagi karena ada segmen kredit kami juga yang dari bawah sampai dengan atas, itu kami akan lebih senang lagi. Namun tentunya mudah-mudahan kriteria-kriteria seperti itu tidak kami temukan, dan kalau memang tidak ada permasalahannya tetap akan kami lanjutkan. Kami support, kami bantu. Kami juga berharap kami dengan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan seluruh stakeholder dari sini sebagai perbankan yang bisa membantu untuk perkembangan perekonomian yang ada di Kabupaten Maluku Tengah. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu dari Bank Mandiri. Terima kasih. Iya, jadi Pak Sek akan menjawab dan meng-closing semuanya. Ya, baik dari permintaan bahwa bisa sih rekomendasi pemerintah daerah untuk mensokong teman-teman pengusaha dari minyak ya, untuk bagaimana menjawab kebutuhan solar di sana. Lalu kira-kira apakah perusahaan daerah yang memang sudah mati hilang jauh di sana bisa dihidupkan kembali? Lalu bagaimana teman-teman pengusaha muslimah ini juga bisa bersinergi ya, baik itu juga seperti Pak Bur bilang, kira-kira apa sih PU bisa menjawab kebutuhan nanti ke depan. Tadi saya mau untuk pihak PU tapi karena waktu mungkin ya Pak Sek PU ya.
Oh, perumahan. Oh, dinas perumahan. Jadi iya, jadi tapi PU juga ada di situ nanti lah. Sama saja sebenarnya. Dan saing mendesain itu kan ada di PU. Ya, saya persilakan Pak Sek. Ya, sebenarnya saya mau ini juga buat PTSP, gitu, sama Pak Kesbangpol, karena kita tidak tahu ke depan nanti bisa di closing juga Pak Sek. Kira-kira stabilitas keamanan kita tidak tahu ke depan program ini, karena sesungguhnya ketika tidak tersalur dengan baik itu bisa tergores instabilitas. Itu juga sangat penting. Ya, saya persilakan Pak Sek sekaligus closing. Terima kasih Pak Yus sebagai moderator yang mengatur pelaksanaan kita punya acara ngopi. Bapak Ibu yang sungguh-sungguh saya hormati, pertama saya menyampaikan sekali lagi apresiasi, terima kasih banyak kepada pengurus Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Maluku Tengah yang telah menginisiasi sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik, dan kami mendoakan semoga musyawarah kabupaten yang kedua bisa menghasilkan kepengurusan yang bisa bersinergi, berkolaborasi dengan kami pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Dan saya berharap ini bukan dialog yang pertama dan terakhir, tapi ini bisa menjadi satu rutinitas antara Kadin dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, dan saya berharap itu bisa berlangsung secara terus-menerus. Kemudian saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Sapit, Abang Said, Adinda Abid, dan Ibu-Ibu IPMI. Ibu-Ibu IPMI pernah mengundang saya, tapi itu acara seremonial. Saya menunggu di ruang sekda kapan Ibu mau datang berdiskusi dengan saya. Ya. Apakah besok, lusa, ya, supaya kita bisa berdiskusi. Saya minta terima kasih, tadi IPMI sudah menyatakan kesediaan kesanggupan untuk mendukung program pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dengan 3 program besar yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Saya yakin ketika ibu-ibu menyatakan kesediaan, berarti ibu sudah siap untuk mengeksekusi apa yang disampaikan. Yang paling dekat, kita punya permasalahan, kita punya hasil ada untuk menjawab apa juga yang disampaikan oleh Bang Id, kemudian ibu-ibu yang lain. Kita punya hasil yang ada. Contoh di pertanian, kita mendatangkan optaker yang tadi disampaikan oleh adik Kabit. Kalau kita mendatangkan optaker dari luar, kemudian nanti dia menjualnya juga keluar, itu dia punya dampak tidak terlalu signifikan pada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Tapi saya menantang teman-teman di Kadin, tadi saya sudah mendiskusikan dengan Pak Bur sebagai sekretaris panitia, kemudian sekaligus sebagai sekretaris Gerindra. Dan mohon maaf kita tidak bicara politik, tapi ini kondisi real Republik Indonesia pada saat ini. Dengan jejaring yang ada bisa bersinergi, berkolaborasi, dan bisa membuat yang lebih banyak lagi. Saya menantang pihak Kadin untuk menjadi optaker melalui pengusaha-pengusaha yang ada, untuk membeli hasil pertanian di Kecamatan Seram Utara Timur Seti dan Kopi, ya. Sehingga ada kemudahan dalam akses transportasi. Kita bisa menjual di Pasar Masuhi. Ya. Ada salah satu pengusaha di Pasar Masuhi yang sampaikan ke Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, saya siap membeli beras, ya. Tapi saya ingin agar
Kadin juga bisa berperan di situ menjadi off-taker. Begitu juga ibu-ibu IPM. Ya. Untuk bagaimana mensukseskan program swasembada pangan. Kemudian dalam kerangka untuk mendukung program makan bergizi gratis, saya yakin Ibu Icapari siap. Ya. Begitu juga ibu-ibu IPMI yang lain untuk mendukung kegiatan ini. Ya. Secara regulasi yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Panitia tadi, memang harus kita akan mempercepat dialog dengan pemerintah pusat, karena untuk pembentukan satu organisasi perangkat daerah itu kita mengacu kepada apa yang telah saya sampaikan tadi, peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah. Pemerintah pusat lewat Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kemudian Badan Kepegawaian Negara sudah harus merevisi itu supaya kita bisa membentuk badan gizi di daerah. Ya. Karena ini adalah kebutuhan dan memang lembaga di luar kementerian yang mempunyai dana yang besar itu sekarang adalah Badan Gizi Nasional. Dengan penggunaan anggaran 100 triliun itu angka yang sungguh fantastis, yang luar biasa. Dan juga masih ada kekurangan. Nah, ini kita akan mendorong sehingga ada kita punya dinas badan OPD dan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Dan kalau tadi apa yang disampaikan oleh ibu-ibu IPMI, ibu-ibu yang lain, itu menunjukkan bahwa ibu-ibu siap untuk pelaksanaan kegiatan makan bergizi gratis. Dan saya minta terima kasih untuk itu. Dan kami pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah akan mempercepat proses untuk bagaimana kegiatan itu bisa berlangsung dengan secepatnya. Karena komunikasi kami terakhir dengan Sekretaris Kota Ambon, kemudian Maluku Tenggara, Kota Tual, Serang bagian barat, Serang bagian timur memang belum jalan di kabupaten kota tersebut. Tapi sebagai kabupaten terbesar di Provinsi Maluku, tidak salahnya kami harus cepat menginisiasi supaya kegiatan ini bisa jalan. Karena di Ambon itu institusi militer yang sudah jalan. Sehingga ini bisa dipercepat, kemudian lewat jejaring yang ada Ibu Kadis Ketahanan Pangan juga bisa menginisiasi ini. Sehingga kegiatan ini bisa jalan, dia ada punya multiplier effect sampai kepada semua stakeholder yang berpartisipasi untuk itu. Ya, kita membayangkan saja kalau makan gizi gratis itu berapa banyak telur, berapa banyak daging, berapa banyak beras, dan berapa banyak instrumen lain yang bisa pengurus Kadin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Nah, ini yang harus diinisiasi. Jadi kemudian untuk kita punya produk ada, tapi ada kendala di pemasaran. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, tadi saya berdiskusi dengan Ibu. Ini saya punya Kadis Ketahanan Pangan yang luar biasa. Kami ini ada punya grup tim pengendali inflasi daerah seluruh kabupaten kota. Tadi pagi saya membuka di WhatsApp grup itu di Maluku Tenggara, di Pasar Maren Kota Tual, itu harga cabai sudah menembus angka 123.000. Sementara di Maluku Tengah masih di kisaran 40.000. Nah, ini Ibu Kadis sudah mengkomunikasikan supaya hasil-hasil yang di sini itu bisa dibawa ke sana. Karena kita ada punya MOU dengan Kota Ambon, okay? Kemudian kita punya MOU juga dengan Probolinggo. Nah, jadi lewat ini pemerintah daerah berusaha bagaimana sehingga hasil-hasil yang ada di sini ini dia bisa dimanfaatkan di kabupaten lain yang berkekurangan. Dan kemarin kita di rapat tim pengendali inflasi daerah itu kita sudah menyarankan kepada dinas teknis untuk mengatur pola tanam
sehingga jangan serentak semuanya tanam dalam cabai, semua daerah tanam cabai. Akhirnya ketika terjadi offshore product, kemudian harga menurun, jangan lagi kemudian kejadian seperti di Kurniseti, tomat itu hanya sampai per kilo Rp1.000. Ini yang kita menjaga, sehingga pola tanam itu bisa dijaga antara wilayah-wilayah. Dan kita memerlukan organisasi-organisasi sebagai off-taker, pembeli daripada hasil itu. Dan Kadin, IPMI dengan kapasitas yang ada, saya yakin percaya sungguh bahwa ini bisa menjadi off-taker untuk menampung hasil produk daripada petani-petani. Bukan hanya petani, tapi juga di nelayan. Kita punya cold ada di program Pangkalan Pendaratan Ikan di Kuaku. Saya sudah sampaikan, Dinas Perikanan menginisiasi supaya itu bisa dipergunakan. Supaya kalau misalnya musim puncak penangkapan, hasil lebih, itu bisa ditampung dulu di sana. Begitu juga hasil pertanian. Sehingga ketika misalnya terjadi musim paceklik, kita bisa mendropping hasil itu di pasar, sehingga kestabilan harga pasar itu bisa terjaga. Karena yang tadi dikatakan oleh akademisi Adinda Amin, untuk pengendalian inflasi itu bergantung dari beberapa hal, parameter. Di antaranya ketersediaan stok itu harus terjaga, dan harus ada pengendalian harga, dalam arti bahwa kita pemerintah daerah mempunyai keterbatasan juga untuk melakukan secara terus-menerus subsidi dalam rangka untuk mengendalikan inflasi. Misalnya ikan layang, ikan momar itu misalnya 1 kilo 10.000, lalu dia meningkat 30.000, itu pemerintah daerah harus mensubsidi 20.000 per 1 kilo ya. Sehingga ini harus ada harga yang stabil, kestabilan harga, kemudian ketersediaan stok itu harus terus terjaga. Kemudian yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu yang terhormat menyangkut koperasi ya, dengan kesempatan ngopi ini, acara yang luar biasa ini, untuk Dinas Koperasi agar mempercepat proses pengurusan badan hukum daripada usulan dari Pak Bur, kemudian teman-teman yang lain ya, ini harus dilakukan lompatan-lompatan lebih kecil ya, supaya jangan kemudian menjadi keluhan ya. Kemudian dari sisi investasi ya, tahun kemarin kita sudah bicara tentang kita punya profil investasi daerah, Pak Asek ya. Nah, bagaimana kita punya profil investasi daerah sudah ada. Sekarang tugas daripada Pak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga kita bukan hanya berada di tataran konsep saja, tapi bagaimana menjual konsep kepada semua pengusaha-pengusaha, apakah itu pengusaha di wilayah Maluku dan terutama di pengusaha nasional. Karena kemarin itu kita rakor dengan BPS, itu ada tingkat penurunan angka pengangguran itu dia fluktuatif. Karena dia turun tapi kemudian dia naik. Itu karena apa? Salah satu faktornya kita kekurangan investasi di daerah ini. Semakin banyak investor yang masuk, investasi semakin banyak, berarti itu membuka kesempatan untuk adik-adik kita bukan hanya berorientasi untuk menjadi PNS atau P3K, tapi bisa menjadi pengusaha-pengusaha, bisa menjadi agen-agen yang bekerja di sektor swasta. Nah, ini yang harus dipercepat ya Pak Sek. Kemudian dari sisi stabilitas wilayah, kita ini berada dalam kondisi stabilitas wilayah. Untuk daerah sini ada beberapa tempat yang seringkali terjadi konflik. Nah, ini yang kita minimalisir konflik antar kampung. Yang terakhir itu ada terjadi konflik antara negeri Wakal dan negeri Hitu. Nah, ini kita pertemuan antara Kepala Kesbang dengan Kapolresta Ambon dan Dandim Pulau Ambon, Pulau Florida, Kapolresta Pulau
bisa meminimalisir, mensekat supaya potensi-potensi konflik ini jangan meluas. Jadi untuk saat ini stabilitas wilayah kita itu masih tetap terjaga, dan saya berharap pada pengurus Kadin, kepada kita semua yang hadir di sini untuk sama-sama saling membantu supaya kondisi wilayah Kabupaten Maluku Tengah ini tetap terjaga, tetap stabil, karena semakin stabil kondisi wilayah suatu provinsi, kabupaten, kota, berarti bisa menjadi peluang yang sangat besar untuk masuknya investasi, kemudian proses-proses pembangunan pelayanan publik dan proses pemerintahan serta proses lainnya itu bisa berlangsung dengan baik. Itu yang kami harapkan. Jadi sekali lagi kita memang mau berdiskusi lebih lama, tapi kebetulan pada jam 12 itu ada 2 agenda, ada launching survei penilaian integritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Kemudian kami harus menghadiri acara di Kejaksaan untuk penyerahan aset daerah yang dilakukan penarikan oleh pihak Kejaksaan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, saya berharap mari kita bersinergi, berkolaborasi antar semua stakeholder, dengan Kadin, dengan IPMI, dengan semua kita bersinergi. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Untuk menjadikan Maluku Tengah ini menjadi lebih baik. Siapapun yang dilantik pada bulan Maret nanti, itu adalah bupati dan wakil bupati. Kita mempunyai tanggung jawab bersama, karena ketong pun tanpa pamiti, ketong pun tanpa jari hidup di daerah ini. Mari ketong saling bahu-membahu, bersinergi, berkolaborasi, sehingga pemerintahan 5 tahun ke depan itu akan menghasilkan Kabupaten Maluku Tengah yang lebih baik. Terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala lisan yang tidak terjaga, segala tingkah laku, dan kepada ibu-ibu IPMI, karena saya sudah ini untuk 3 kali berdiskusi dengan Pak Bur, Pak Yus, teman-teman, Pak Ramli, kemudian Pak Tah, teman-teman, Pak Bang Said, Pak Haji. Saya berharap sudah 3 kali ibu-ibu ini saya menunggu di ruang sekda, ya, kapan saya bisa berdiskusi dengan ibu-ibu. Ya. Saya menerima tantangan tadi, ya, supaya diskusi ini dia lebih baik. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Kita sudah ada di penghujung acara ngobrol pintar tadi bersama pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Kesimpulannya, pengusaha kuat, ekonomi daerah maju dan berkembang. Kuncinya adalah kerjasama, sinergitas, terbangun secara rapi. Itu kesimpulannya. Saya tutup acara ini dengan kata bijak: bergeraklah cepat meraih peluang. Terlambat, Anda akan tertinggal dan jangan salahkan siapa-siapa. Kakak Yuslan Idris, wartawan senior, kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Oh iya, kita foto bersama dulu, Pak. Pimpinan bank dan teman-teman.